Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Hadratal mukarramin hadirin jamaah tahlim mushola Baitul Khair, juga dari Nurul Qalbi ataupun Baitul Syukur, terutama para sepuh, para asatidz, para hujaz, para bapak dan para pemuda, juga pengurus mushola Bapak Boyo yang saat ini sedang pulang kampung takziah atas meninggal putra angkatnya Bonawi bin Suwadi pada hari Sabtu 18 April 2026 di Rumah Sakit Sumber Waras. Mudah-mudahan almarhum Bonawi bin Suwadi yang telah meninggalkan keluarganya dan kita semua, semoga almarhum Allah tempatkan di dalam taman-taman surga Allah, diampunkan segala dosanya dan diterima iman Islamnya. Ala hadimiyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa hidayahil kiram, khususan bila rohi abdikal fakir wa nawi bin suwadi. Ghafarallahu lana wa lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih hadirin jamaah yang telah membacakan umul kitab suratul Fatihah. Semoga kita semua yang saat ini masih ada dalam kesehatan, kesempatan, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur panjang yang barokah, bisa taat dan ibadah pada akhir hayat hidupnya, membawa husnul khatimah. Ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, di mana pada malam ini kita kembali telah membuka gerbang taklim, karena sesuatu yang dibuka lantaran awalnya ditutup. Ada penutupan, pasti ada pembukaan. Sebab kalau belum dibuka nggak masuk-masuk, artinya nggak ngaji-ngaji. Ya, makanya begitu dibuka, alhamdulillah banyak jamaah yang bertanya kapan dibuka pengajiannya. Saya bilang nanti kembali kepada kepengurusan. Kalau saya pribadi tidak artinya menentukan waktu, dan waktu itu ada di jamaah dan pengurus. Kalaupun saya udah siap, kalau jamaahnya nggak ada, ngajiin karpet sebenarnya. Gitu. Nah, alhamdulillah, di mana malam ini kita kembali duduk bersama, bermuajahah dan bermusyafah di musola yang kita cinta, tempat pendaringan amal akhirat. Mudah-mudahan langkah kita
dari rumah masing-masing menuju ke mushola Baitul Khair, segala dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya ngaji adalah merupakan kewajiban dan kebutuhan. Siapa orang di dunia yang merasa butuh pasti akan berjuang. Tapi ada orang yang tidak ngaji berarti tidak butuh, nggak ada masalah. Sebab masing-masing rasa yang merasakan. Orang punya kebutuhan, pasti dengan sendirinya dia ikhtiar. Apapun itu yang namanya kebutuhan. Misalnya tengah malam pengen ngerokok, pasti ikhtiar. Mana nih warung yang buka? Lantaran pengen ngerokok, pengen ngopi karena nggak kuat, lalu dia berusaha karena dianggap suatu kebutuhan. Begitu juga dengan akhirat, yang punya keyakinan akhirat, yang punya keimanan tentang akhirat. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wabil akhirati hum yuqinun, orang yang beriman, orang yang yakin dengan kehidupan negeri akhirat. Makanya saking yakinnya kita dengan akhirat, berbagai macam syariat di antara rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan diamalkan dengan segenap jiwa dan raga dan kemampuan, insya Allah. Karena berita tentang akhirat Al-Quran sudah menjelaskan, hadis sudah menjelaskan, ijma ulama kias sudah menjelaskan. Tinggal bagaimana kita menempuh kehidupan yang amat sangat temporer ini. Tentu orang akan rugi jika menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang hanya sangat temporer yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia tak luput dari berbagai kealpaan, berbagai kesalahan. Saya atas nama pengajar membina majlis talim setiap malam Kamis ba'da Isya di mushola Baitul Khair. Kepada seluruh jamaah dan pengurus, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita habis jihadul akbar, memerangi nafsu selama 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan sudah lewat, jangan sampai terlupakan tentang doa-doa kita. Kita berdoa sedari bulan Rajab ke Agus, nggak berhenti berdoa. Julai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga kami ketemu barokah bulan Rajab, bulan Sya'ban, ketemu lagi bulan Ramadan. Ternyata lewat Ramadan sampai bulan Syawal masih diberikan kehidupan. Alhamdulillah. Yang dagang kembali kepada dagangan, yang ojek kembali kepada ojek. Apapun profesi, kebiasaan, usaha, bisnis tidak terhalang, bahkan tidak boleh terhalang. Sebab orang yang cerdas, orang yang disebut pintar, orang yang disebut gagah dan hebat, apa kata Nabi? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang di tengah-tengah kesibukannya dia mampu mengerjakan kehidupan buat bekal akhir. Sebab kalau misalnya kita ngomongin sibuk, jelema edan ge sibuk. Iya, tuh ngomong sibuk mana edan ge sibuk. Saking sibukna mandi ge teu kaburu. Tuh. Jelema edan. Kenapa sih orang bilang enggak nyisir? Enggak keburu sibuk. Tuh. Tuh. Apalagi kita yang diberikan akal sehat. Udah pasti banyak keinginan, banyak cita-cita,
Ya, orang bercita-cita kan gak bayar. Hayalan gratis, walaupun jumlahnya triliunan, ngahayal gratis. Tidak ada larangan, tetapi berhayalah yang sekiranya bisa kita jangkau. Berkeinginlah sesuai dengan kemampuan. Sebab kalau melebihi batas kemampuan, edan deui bae urusan. Si Ilham berhayalnya Pak cuman pengen sepeda, wajarlah sepeda berapa sih kan gitu. Tapi kalau sekelas si Ilham berhayal ngalamun hayang motor ninja, bisa enak. Gawe itu, nu gawe si parking motor Mio. Masa yang bekerja pengen ninja, bener ada tuh. Nah, tapi tanpa ninja juga udah bisa berangkat ngaji, alhamdulillah. Makanya lu nggak dikasih motor. Kenapa? Kalau dikasih takut lupa ngaji, malah aprak-aprakan. Masya Allah. Iya. Makanya teringat kita dengan apa yang disampaikan dan diamanahkan, bahkan dipesankan dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, janganlah keluargamu, anak istrimu, cucumu, mantumu, semuanya mengganggu kamu untuk ibadah kepada Allah. Artinya kamu punya kesibukan, tapi sesibuk apapun jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata manusia, saya kan kerja. Kata Allah, siapa yang nyuruh lu kerja? Saya ngasuh. Ya Allah, sahanu nitah ngasuh. PA, emang Allah ngitah ngasuh? Enggak. Kata Allah, janganlah hartamu, anakmu, cucumu mengganggu kamu untuk ibadah. Artinya kalau ibadah mah tidak boleh diganggu dengan apapun. Artinya sesibuk apapun, datang waktu sholat berhenti. Apakah gaji yang triliunan bisa membeli rakaat sholat? Misalnya orang udah meninggal dunia nggak sholat, udah gajinya buat nutup nggak sholat, apa bisa? Nggak bisa. Triliunan satu rakaat aja nggak bisa ketebus dan nggak bisa ada nilainya. Maka ujung-ujungnya paling orang yang udah meninggal dunia lantas banyak meninggalkan sholat, sebagai solusi yang terakhir adalah fidyah. Itu paling itu fidyah terakhir itu udah. Tapi kalau orang masih hidup tidak punya hutang, maka tidak ada fidyah. Artinya tidak menterlantarkan ke waktu dan kesempatan, terutama dalam hal kewajiban. Maka oleh karena itu Allah sesungguhnya tidak pernah membebankan kepada hambanya, tetapi semua diperintahkan Allah. Allah tahu tentu dengan batas kemampuan. Sholat berapa menit sih? Dibanding mencari duit mah lebih banyak waktu nyari duit, minimal 8 jam Kang Agus. Artinya neangan kehidupan dunia mah 8 jam minimal. Tapi skor untuk tabungan akhirat mah cuma 5 kali, itu pun dalam satu waktu paling juga 10 menit. Tuh. Ya, kalau 10 menit kali 5 ya 50. Kalau digabung paling 1 jam. Apalagi kalau nggak wiridan, Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir, saeureun waktunya. Tuh. Iya. Tapi oleh karena itu kita tentu dalam hal ini harus bijaksana kepada diri sendiri, adil untuk diri sendiri. Maka oleh karena itulah, siapa lagi yang akan mempertanggungjawabkan kalau bukan kita?
Siapa lagi yang akan mengusahakan kalau bukan kita? Sebab kita semua dianggap sebagai pemimpin. Walaupun bujangan, si Ilham tetap pemimpin. Memimpin dirinya. Kalau sudah punya istri, berarti memimpin keluarga, punya anak. Apalagi kalau jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi pejabat, memimpin lebih banyak, di mana lebih banyak tanggung jawabnya, berat pula pertanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah bahwa kita berdoa didengar, doa kita dijabah, doa kita ya terbukti bahwa kita sudah melewati Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Insya Allah ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Ya Robbal. Sebab orang yang masih hidup, orang yang masih diberi kesempatan. Coba andai kata Allah hanya memberikan waktu sampai Ramadan, tidak ketemu lagi bulan Syawal, ngaji gawe usaha sholat tapi ini masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Ketika orang dikasih kesempatan, berarti masih bisa berharap sesuatu yang belum dimiliki bisa dimiliki, sesuatu yang belum diraih bisa diraih, sesuatu yang belum dikerjakan masih bisa dikerjakan, asal ada keinginan. Orang datang tentunya bukan sekedar membawa keinginan, tapi ada sesuatu yang terikat, yaitu niat yang sudah bulat. Maka segala sesuatu kalau niatnya baik, insya Allah hasil pekerjaannya juga baik tuh. Ya. Makanya bagaimana orang yang niatnya baik, walaupun hanya pekerjaan duniawiyah, tapi kalau disertai dengan baik, maka akan menjadi amal ibadah. Kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya summa yasiru min amalil akhir. Berapa banyak orang yang mengerjakan dunia ternyata sampai ke negeri akhirat. Kenapa? Bi husni niyati, karena baik niat. Saya mau bekerja mencari fadl Allah, nyari rezeki untuk bekal ibadah, padahal kan dunia, tapi menjadi pahala akhir. Awas jangan salah. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa kam min amalin yatasawwar bi surati amalil akhirah summa yasiru min amali dunia bisu'in niyati. Juga tidak sedikit orang yang bicara akhirat, pakaiannya akhirat, gayanya akhirat, tapi nggak sampai akhirat, hanya sampai dunia saja. Bisu niati, lantaran buruk niatnya. Jadi jangan tertipu kita dengan penampilan, jangan tertipu dengan ucapan. Ucapan bisa dihias, pakaian bisa dihias, bisa ditipu dayakan. Tapi tidak ada yang tahu seorang pun tentang ketulusan. Kenapa? Karena dia berada di dalam yang paling dalam, yang tak bisa kasat mata. Orang nggak tahu si anu ikhlas, nggak tahu. Mulut boleh ngomong ikhlas, hati mah nggak ada yang tahu. Yang tahu ikhlas ya dirinya. Akan tetapi kita tidak perlu untuk mengetahui apa yang ada di hati orang. Jangankan kita mikirin apa yang ada di hati orang, untuk ngatur hati diri sendiri ya sulit kita. Maka oleh karena itulah, ketika kita berpikir tentang syukur, maka syukur yang pertama syukur lisan, minimal mengucapkan lafaz alhamdulillah, itu namanya syukur lisan. Yang kedua adalah syukur perbuatan. Mana sekarang malam ini niat dari rumah, pengajian datang, ini namanya syukur perbuatan. Kalau syukur lisan cuma alhamdulillah doang, makanya ada wadah, ada isi. Nah ini wadah namanya. Sebelum ada kopi susu, air jahe, gelasnya udah ada. Tapi buat apa beli gelas? Butuh isi. Begitu ada wadah, ada isi. Kita juga diciptakan oleh Allah wadah dulu.
Mana wadah? Air mani 40 hari berubah menjadi darah. Bikin wadahnya. Darah ditunggu 40 hari jadi segumpal daging. Daging ditunggu lagi 40 hari ngebentuk tulang. 40 hari lagi membungkus. Sampai 4 bulan baru tuh si wadah diisi oleh ruh, ditiupkan ruh 4 bulan. Makanya kenapa orang Islam saat hamil istrinya 4 bulan suka ada acara tasakuran walimatul hamil. Karena peniupan rohani pada usia 4 bulan. Nah, jadi kan cangkang dulu, pisang cangkang dulu, lama-lama diisi oleh Allah. Semua buah-buahan. Nabi Adam sebelum ada rohnya, tanah dibentuk menjadi manusia dengan seperti patung. Lalu setelah ada mata, ada telinga, ada kaki, ada perut, ada mulut, barulah roh ditiupkan. Akhirnya kan hidup. Begitu juga kita, bukan cuma ucapan, tapi buktikan dengan amal gitu. Jangan sampai kita menipu diri. Tahlilan mah iya karena budua, iya karena stain, iya karena budua, iya karena stain. Setiap orang tahlilan kan pasti baca Fatihah, dan di dalam Fatihah pasti membaca tadi iya karena budua, iya karena stain. Tapi apakah ketika kita mengucapkan iya karena budua, iya karena stain, benarkah kita hanya ibadah kepada Allah? Ya buktinya sholat gitu, ngaji gitu. Tapi guna mau wanianan pakai iya karena budua, iya karena stain segala. Tololnya. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Diracak Allah sia nyembah aing. Ya siapa penyembah ngomong iya karena budua gini yang berkat doang. Wa iya karena stain, kapan kamu meminta pertolongan? Tidak. Allah itu senang jika diminta. Ingat, manusia amat pusing kalau diminta. Kenapa? Ya manusia makan sifat kurang. Ayo boga duit 10.000 diminta pusing ilham gocek, tinggal gocek, pusing. Allah punya 100 juta, dikasih 100 juta, enggak berkurang. Tuh di situ tuh. Manusia punya, dikasih, berkuranglah pasti. ATM berkurang, angka berkurang, bergeser, timbangan berkurang, meteran berkurang, meteran berkurang. Jika dibagi, semua berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekayaan, saat dibagikan tidak berkurang. Kalau berkurang mah tuh bangkrut. Habis udah di zaman Nabi Sulaiman. Waktu kerajaannya aja emas, perak, intan, permata, gak ada tuh pasir, hebel, tuh. Ya, maka oleh karena itu innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya Raya di semesta alam. Sekalipun dari waktu ke waktu kekayaan Allah diputar-putar, dibagikan kepada seluruh makhluknya, tapi setetes pun tidak berkurang akan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ menandakan bahwa kita tidak boleh putus asa. Sebab putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Termasuk setan, dia telah putus asa dari rahmat Allah. Makanya Nabi Adam itu kan musuh bebuyutan dengan setan. Setan mah putus asa dari rahmat. Nabi Adam terus bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan dan dosa ketika di surga. Begitu dia dipisahkan dengan Siti Hawa, tidak putus asa, terus dia yakin pasti suatu saat diketemukan. Bagaimana tidak sulit? Tidak ada untuk bertanya, jalan belum ada, pos-pos belum ada. Kalau sekarang mah tidak kelihatan, susah, Sherlock. Sherlock sekarang. Apa-apa di mana? Bandung, Sherlock nyampe. Oh, masya Allah. Nabi Adam di mana? Di India. Hawa di mana? Di Jeddah. Tidak ada untuk bertanya, kecuali oleh Allah diperintahkan tobat. Udah, tobat aja dulu. Kalau nanti tobat kamu diterima, nanti ketemu. Tapi ketemu sih ketemu. Tapi kan ratusan tahun. Karena nggak tahu. Nabi Adam bagaimana enggak tabah 300 tahun dipisahkan, tapi tetap
dia tidak pernah khawatir dan tidak pernah putus asa. Oh, tetap dia positif, tidak pernah negatif. Kita punya pacar, seminggu aja udah nggak di WA, udah sombong, nggak inget, ya kan? Putus asa, udah. Tuh, makanya dengan bukti Nabi Adam tetap tidak pernah putus asa, makanya beliau dalam Al-Quran oleh Allah dijelaskan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga pada satu saat dipertemukan di Jabal Rahmah di tanah Arafah, dua insan yang terpisah dari surga di dunia dipertemukan sampai beranak pinak, sampai kepada kita semua berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Oh, kalau ditanya Didi cucu siapa? Cucu Adam. Jadi Adam mana? Ya Nabi Adam. Haji Syafi'i turunan siapa? Nabi Adam. Julai Adam. Siapa yang mengatakan? Kanjeng Nabi. Kata Nabi, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari Nabi Adam, sementara Adam dari tanah. Wajar kalau manusia mati dimasukkan ke dalam tanah karena asal usulnya dari tanah. Cuman tergantung tanah perbuatannya, kagus. Ya, kan kalau orangnya itu awot, susah, lemot, ini dibuatnya dari tanah lempung, tanah liat. Ini mah buyar aja, oh susah ini mah ngaco, ngaprak, doksi ilham kemana-mana, pasti dibuatnya dari tanah longsor. Ya, tapi ini mah ada orang pengennya ribut mulu, berantem mulu, bertengkar, nggak salah, dibuat dari tanah sengketa. Jadi macam-macam, makanya kita lihat dari tipenya seperti apa ini orang. Oh, wah ini mah kasar, dibuat dari tanah pasir. Ya, kalau nggak tanah sereal. Itu, ya. Nah, maka oleh karena itu asalnya dari tanah kembali kepada tanah. Itu hanya sebatas jasad, hanya sebatas jasmani. Tetapi bicara tentang rohani, sudah ada rohnya di alam kubur. Sampai datang kiamat, barulah semua yang mati duluan dibangkitkan kembali, digiring ke alam mahsyar untuk ditimbang dan untuk dihisab sesuai dengan amal perbuatan. Kenapa saya sampaikan begini? Supaya pada mau ngaji. Kayak nggak mau dihisap aja. Walaupun dibakar jasadnya, habis jadi debu, diterbangkan, rohani mah nggak hancur. Mungkin mau nipu malaikat kali, biar gua nggak di akhirat disiksa, udah bakar aja gua. Dibakar, diterbangkan ke laut debu-debunya, selesai. Malaikat nggak bakal bisa nyatet katanya, gua udah hancur binasa. Yehe, itu mah jasmani yang dibakar mah, rohani mah utuh, tidak ada kata mati. Rohani mah mati itu badan karena berpisah dengan rohani. Begitu rohani mah terus alam kubur hidup, alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, sampai negeri akhir, tempat ketentuan antara al-jannah wan nar. Itu makanya kita jangan tenang-tenang. Kalau saya sering membaca silsilah almarhum, ingat, atuh aing ya bakal disebut almarhum gitu kan. Kita sekarang berhadiah kepada orang yang mati, bukan tidak mungkin besok-besok kita yang dihadiahin. Benar nggak? Iya. Makanya orang suka tahlil karena bakal ditahlilin. Jangan pinter kodek, tahu nggak pinter kodek? Seumur umur ada tetangga mati, saudara mati, gak mau tahlil, kirain modal yang tahlilan, tolol Pak. Iya, bener-bener baik dia mau. Ya kan? Apa sih tahlil? Talqin untuk menjawab dari setiap apa yang dipertanyakan oleh hafadz, raqib aktif, munkar nakir, antara pencatat dengan penanya itu setor. Laporan kantin mana catatannya nih? Oh, jadi ditemu malaikat.
Lalu ditanya, nanti pertanyaannya akan dijawab dengan apa? Dengan amal perbuatan. Kalau dia waktu hidupnya la ilaha illallah, zikir, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Islam, iman dan ihsan, maka itu semua akan menjadi jawaban saat ditanya oleh malaikat munkar nakir. Itu tentunya ini jamaah makmum. Akan disebutkan balik di kode sampai ke nantinya kita akan lanjutkan dengan kajian kita yang akan kita sampaikan nanti pada malam ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada Allah wa